Apa sih manajemen itu? Pengertian manajemen. Manajemen dengan kata kerja to manage yang secara umum berarti mengurusi. Selain itu, untuk mengartikan dan mendefinisikan manajemen dari berbagai literatur dapat dilihat dari 3 pengertian, yaitu manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, dan manajemen sebagai ilmu dan seni. Menurut George Robert Terry, 1960, manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan disebut sebagai suatu proses kegiatan atau suatu seni untuk mengatur dan menggerakkan para petugas sumber daya manusia dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi semua kegiatan pelayanan kesehatan. Apa saja upaya pelayanan kesehatan dalam manajemen kesehatan? Upaya pelayanan kesehatan dalam manajemen kesehatan yaitu yang pertama, mengetahui adanya persoalan pelayanan kesehatan, yang kedua, mendefinisikan persoalan pelayanan kesehatan, yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan pelayanan kesehatan, yang keempat, menyusun alternatif pemecahan masalah pelayanan kesehatan, dan yang terakhir, mengambil keputusan pelayanan kesehatan dengan memilih salah satu alternatif dan melaksanakan keputusan serta tindak lanjut untuk mencapai tujuan yang harus dicapai. Unsur-unsur dalam pelayanan kesehatan terdiri dari input. Input terdiri dari money, material, metode, minute, and market. Yang kedua ada proses. Proses adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output. Yang ketiga ada output. Output adalah hasil atau luaran suatu sistem. Yang keempat ada dampak. Dampak adalah akibat dari suatu sistem dan terjadi dalam waktu relatif lama. Yang terakhir ada feedback. Feedback adalah suatu hasil dan juga masukan dari sebuah sistem. Pendekatan praktis manajemen kesehatan terdiri dari manajemen by objective. Manajemen is how to work with others. Manajemen ditinjau dari aspek perilaku manusia, manajemen sebagai suatu proses, dan manajemen sebagai ilmu terapan. Yang pertama, manajemen by objective. Manajemen by objective menekankan pada pentingnya peran tujuan dalam perencanaan yang efektif dengan menetapkan prosedur pencapaian baik yang formal maupun informal. Adapun manajemen berdasarkan sasaran adalah aktivitas memadukan sumber-sumber organisasi menjadi satu kesatuan. Sasaran yang dimaksud mempunyai persyaratan dengan menggambarkan 5 karakter dengan singkatan SMART, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, dan time-bound. Manajemen is how to work with others. Adanya pendekatan ini, fungsi manajemen akan dapat dipelajari dari proses kerjasama yang berkembang antara pimpinan dengan stafnya dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, manajemen ditinjau dari aspek perilaku manusia. Perilaku organisasi ditentukan oleh upaya kepemimpinan yang mampu membangkitkan motivasi staf. Perilaku organisasi kesehatan memiliki ciri khas sendiri yang berbeda dengan organisasi lain. Yang keempat ada manajemen sebagai suatu proses. Manajemen sebagai proses dapat dipelajari melalui fungsi manajemen. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Yang terakhir ada manajemen sebagai ilmu terapan. Manajemen harus peduli dengan fungsi sosialnya di masyarakat, mempunyai kegunaan yang dapat dipakai dalam setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Apa saja sih ruang lingkup manajemen? Ruang lingkup manajemen terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan dalam dan lingkungan luar. Adapun lingkungan dalam terdiri dari yang pertama manusia, yang kedua finansial, yang ketiga fisik, yang keempat sistem dan teknologi, dan yang kelima sistem nilai dan budaya organisasi.
Lingkungan luar. Lingkungan luar ini terdiri juga dari dua bagian, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Fungsi manajemen. Fungsi-fungsi pokok manajemen menurut Gary Robert Terry yang membentuk manajemen sebagai suatu proses adalah sebagai berikut, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Langkah-langkah menyusun perencanaan terdiri dari yang pertama, menentukan sasaran, yang kedua, merumuskan posisi organisasi, yang ketiga, mengidentifikasi berbagai faktor, dan yang terakhir, menentukan langkah-langkah mencapai sasaran. Sistem pelayanan kesehatan. Apa saja sih tingkat pelayanan kesehatan? Tingkat pelayanan kesehatan terdiri dari yang pertama, health promotion atau promosi kesehatan, yang kedua, specific protection atau perlindungan khusus, yang ketiga, early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan segera, yang keempat, disability limitation atau pembatasan kecacatan, dan yang terakhir, rehabilitation atau rehabilitasi. Apa saja syarat pokok pelayanan kesehatan? Syarat pokok pelayanan kesehatan yaitu tersedia atau available, yang kedua mudah dicapai atau accessible, yang ketiga dapat diterima dan bersifat wajar, yang keempat mudah dijangkau atau affordable, yang terakhir bermutu atau quality. Apa sih pengawasan itu? Pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan kepada acuan-acuan tertentu dan untuk menentukan tujuan tertentu. Apa tujuan dari pengawasan? Tujuan dari pengawasan ada dua, yaitu yang pertama untuk meningkatkan pencapaian dan kinerja, dan yang kedua untuk memastikan bahwa jasa atau produk pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar atau keinginan masyarakat. Manfaat pengawasan pelayanan kesehatan. Yang pertama, ada mengetahui sejauh mana program dilakukan oleh staf. Yang kedua, jika ada penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka pimpinan organisasi akan memberikan pelatihan lanjutan untuk mengawasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan staf. Yang ketiga, mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi. Yang keempat, mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Yang kelima, mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan, atau diberikan pelatihan lanjutan. Adapun prinsip pengawasan pelayanan kesehatan yang pertama, pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin harus dimengerti oleh para staf dan hasilnya mudah diukur. Yang kedua, fungsi pengawasan harus dipahami pimpinan sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir, standar untuk kinerja harus dijelaskan kepada seluruh staf karena kinerja staf akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberikan reward kepada mereka yang dianggap mampu bekerja. Jenis-jenis pengawasan yaitu yang pertama, pengawasan fungsional atau struktural, yang kedua pengawasan publik, dan yang ketiga pengawasan non-fungsional. Proses pengawasan. Proses pengawasan terdiri dari 5, yaitu yang pertama penetapan standar pelaksanaan, yang kedua penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang ketiga pengukuran hasil kinerja aktual, yang keempat perbandingan hasil kinerja aktual dengan standar dan analisis penyimpangan, yang kelima pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Apa sih yang dimaksud dengan mutu pelayanan kesehatan? Pengertian, mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas secara wajar, efisien dan efektif, serta diberikan secara umum dan memuaskan sesuai norma, etika, hukum, dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah serta masyarakat konsumen. Batasan mutu pelayanan kesehatan.
pembatasan pada derajat kepuasan pasien, dan pembatasan pada upaya yang dilakukan. Adapun dimensi kualitas pelayanan kesehatan yaitu yang pertama ada reliability atau kehandalan, yang kedua ada responsiveness atau daya tanggap, yang ketiga ada assurance atau kepastian, yang keempat ada empati atau empati, yang kelima ada tangibles atau bukti langsung. Kebijakan dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan yaitu yang pertama peningkatan kemampuan dan mutu pelayanan kesehatan, kedua penetapan dan penerapan berbagai standar dan pedoman, ketiga peningkatan mutu sumber daya manusia, keempat penyelenggaraan quality assurance, kelima percepatan pelaksanaan akreditasi, keenam peningkatan publik, ketujuh penetapan kerjasama dan koordinasi, dan keterakhir peningkatan peran serta masyarakat. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan terdiri dari 1. Penataan organisasi, kedua regulasi peraturan perundangan, ketiga pemantapan jejaring, keempat standarisasi, kelima quality assurance, keenam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketujuh peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi profesi, kedelapan peningkatan kontrol sosial. Tinggi rendahnya mutu pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama sumber daya rumah sakit, termasuk antara lain tenaga, pembiayaan, sarana dan teknologi yang digunakan. Yang kedua, interaksi pemanfaatan dari sumber daya rumah sakit yang digerakkan melalui proses dan prosedur tertentu sehingga menghasilkan jasa atau pelayanan. Ada 3 strategi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit, yaitu yang pertama, rumah sakit harus memahami dan menghayati konsep dasar dan prinsip mutu pelayanan rumah sakit. Yang kedua, memberi prioritas kepada peningkatan sumber daya manusia di rumah sakit. Yang ketiga, menciptakan budaya mutu di rumah sakit. Komponen dalam mutu pelayanan kesehatan yaitu yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga adekuasi, dan yang terakhir scientific technical quality. Mekanisme peningkatan mutu pelayanan terdiri dari quality planning, quality control, dan quality improvement. Ciri-ciri mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama, memenuhi standar profesi yang ditetapkan melalui standar struktur, standar profesor, dan standar hasil. Yang kedua, sumber daya untuk pelayanan asuhan keperawatan dimanfaatkan secara wajar, efisien, dan efektif. Yang ketiga, aman bagi pasien dan perawat. Yang keempat, memuaskan bagi pasien dan perawat pemberi jasa pelayanan. Yang kelima, memperhatikan dan menghormati aspek sosial, ekonomi, agama, budaya, etika, dan tata nilai masyarakat. Persyaratan peningkatan mutu pelayanan. Persyaratan untuk meningkatkan mutu pelayanan antara lain: yang pertama, pimpinan yang peduli dan mendukung. Yang kedua, adanya kesadaran bahwa mutu harus ditingkatkan atau sadar mutu. Yang ketiga, tenaga keperawatan disiapkan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan dengan cara program diklat. Yang keempat, perlengkapan dan lingkungan mendukung. Dan yang kelima, adanya standar.